Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang structural fire protection, proteksi kebakaran di atas kapal, khususnya thermal and structural boundaries berdasarkan SOLAS, International Convention for the Safety of Life at Sea, di chapter 2 bagian 2. Kita akan fokuskan pada Regulation 9, Containment of Fire, Regulasi 9, bila kita lihat ke tujuan, ya, tujuan dari regulasi ini. The purpose of this regulation is to contain a fire in the space of origin. Jadi, tujuan dari regulasi ini adalah bagaimana agar menjaga api tetap di tempatnya, tidak cepat menyebar ke area lain. For this purpose, the following functional requirement shall be met. Jadi, ada persyaratan fungsional yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu the ship shall be subdivided by thermal and structural boundaries. Jadi kapal harus dibagi-bagi dalam batas-batas struktur yang juga menjadi batas thermal. Penentuan batas struktur ini dilakukan dengan memberikan insulasi thermal. Insulasi thermal pada sekat atau decknya. Thermal insulation of boundaries shall have due regard to the fire risk of the space and adjacent space. Jadi bagaimana penentuan insulasinya nanti harus mempertimbangkan risiko dari sebuah ruangan dan ruangan di sebelahnya atau di sekitarnya. Yang ketiga, the fire integrity of the division shall be maintained at opening and penetration. Jadi integritas fire protection ini harus dijaga, jangan sampai ada opening atau penetration atau penembusan yang menyebabkan kegagalan. Ya, kalau kita lanjutkan membaca di regulasi 9, paragraf 2.2, di situ akan dinyatakan bahwa pada kapal passenger ship khususnya yang lebih dari 36 passenger, maka kapal harus dibagi-bagi dalam main vertical zone setiap 40 meter. Nah, ini contoh main vertical zone ya. Jadi di area sini ini ada sekat yang insulasinya paling bagus. Sekat-sekat ini memberikan insulasi thermal yang paling bagus agar api tidak cepat menyebar. Biasanya A60. Silahkan Anda bisa baca lagi main vertical zone, definisinya bagaimana, dilihat di regulasi 3, paragraf 32. Ya, sekat yang bagus tadi, A-class division tadi seperti apa? Kalau kita buka di regulasi 3, paragraf 2, definisinya sebagai berikut. A-class division are those division formed by bulkhead and deck. Bulkhead ini sekat ya, deck ini deck lantai ya, which comply with the following criteria. Ya, jadi kriteria yang pertama, they are constructed of steel, dibangun dari baja. Kemudian they are suitably stiffener, ada penegarnya, nanti kita lihat seperti apa gambarnya. Kemudian yang ketiga, they are insulated with approved non-combustible material. Jadi diinsulasi dengan material yang non-combustible. Biasanya kita sebut rock wool. Syaratnya bahwa average temperatur dari bagian yang tidak terekspos will not rise more than 140 degrees Celsius above the original temperature. Setelah terbakar api, gitu ya, bagian yang tidak terekspos tadi tidak boleh suhunya naik lebih dari 140 derajat di atas temperatur awalnya. Ya, rata-ratanya. Dan juga tidak boleh temperatur dimanapun ya, suhunya naik lebih dari 180 derajat. Nah, ini kalau A60, A60, maka dia harus tahan selama 60 menit. 60 menit ya. A15 misalnya tahan selama 15 menit. Jadi memang yang paling baik adalah yang A60. Ya, ini contoh bagaimana A-class bulkhead. Ya, ini bulkhead atau sekat. Di sini kita lihat ini bajanya, di sini penegarnya atau stiffenernya. Ya. Kemudian ini adalah sekatnya. Insulasi thermalnya. Ya, insulasi thermalnya. Ya. Kita lihat satu contoh kasus cruise ship fire. Ini kasus kebakaran pada kapal Ecstasy namanya. Kapalnya namanya Ecstasy. Ya. Kalau kita lihat di sini akan terlihat bentuk
sisa kebakarannya terlihat seperti ada batas yang jelas ya. Karena di area sini memang ada main vertical zone ya. Dari sini ada main vertical zone. Sehingga api tidak mudah eee, apa, menyebar ke area sebelahnya. Ada hal menarik juga di kasus ini, kebakaran pertama sebetulnya terjadi di main laundry, di area sini, di main laundry. Jadi alarm pertama berbunyi di main laundry, tapi yang menarik berikutnya, alarm berikutnya kan seharusnya di area sebelah-sebelahnya ya, sebelah sini ya. Tapi ternyata tidak seperti itu. Alarm berikutnya berbunyi di area mooring deck. Yang terjadi adalah api dan panasnya itu melewati ducting di sini. Ya, jadi ada exhaust duct di sini menuju area mooring deck. Artinya apa? Artinya main vertical zone yang sudah ada di sini, walaupun di sini sudah sekat A60 yang bagus, ternyata apabila penetration-nya atau penembusannya tidak dijaga dengan baik, maka api bisa menyebar. Karena kita tahu di kapal ventilasinya semuanya mekanis ya. Nah, ini adalah foto dari laundry exhaust duct yang keluar ke daerah mooring deck, mana api menyebarnya melalui exhaust duct ini. Ini. Ya. Nah, kasus tadi menunjukkan kegagalan pada functional requirement yang nomor 3 tadi. Karena terjadi kegagalan di opening dan penetration, sehingga sekat A60 tadi masih bisa tembus di situ. Nah, ini contoh fire damper. Jadi bagaimana agar ducting ventilasi tadi tidak bisa menyebabkan lewatnya api atau panas. Di sini ada fire damper. Ini yang hand operated ya, yang manual. Seperti valve. Jadi ini tampak samping. Ketika kondisi normal maka udara bisa lewat gitu ya. Tapi ketika ada api atau terjadi kebakaran maka ini ditutup sehingga panas dan apinya tidak bisa melewati ke area lainnya. Nah, ini contoh fire damper otomatis ya. Jadi ketika ada api, maka sensor akan mendeteksi suhu tertentu sesuai setting dan fire damper akan menutup. Ini tipe curtain. Ya, jadi fire damper akan tertutup sehingga api tidak menyebar ke area sebelahnya. Nah, ya ini tertutup. Oke, sekarang kita kembali ke functional requirement yang kedua. Sekarang bagaimana caranya kita menentukan insulasi termal di antara sekat-sekat tadi itu. Karena di sini nyatakan termal insulasinya tergantung pada resiko dari ruangan dan ruangan di sekitarnya. Oke, ini contoh area akomodasi di salah satu cargo ship. Ya. Bisa kita lihat sini, misalnya saja di engine casing ya. Engine casing ini kan engine room, di bawahnya engine room. Kalau kita bayangkan kan engine room akan membuang asapnya di engine melalui funnel atau cerobong ya ke atas, dan ini biasanya memang menembus ke atas dan bisa menembus ruang akomodasi. Ya. Jadi kita bayangkan area sini adalah area yang tinggi resikonya karena likelihood-nya tinggi, safety-nya tinggi. Bersebelahan dengan ini misalnya tangga. Tangga ini juga risikonya tinggi karena jalur evakuasi. Ya, walaupun likelihood-nya rendah tapi konsekuensinya tinggi. Sehingga sekat di sini pasti yang terbaik. Ya, di sini kelas A60. Ya, sekat ini kelas A60. Kita bandingkan misalnya dengan antara WC dengan WC. Ya, ini jelas keduanya risikonya rendah sehingga sekatnya tidak perlu yang bagus secara fire insulation-nya. Nah, bagaimana menentukan sekat tadi? Kita kembali ke SOLAS. Kalau kita akan menentukan fire retarding bulkhead, sekat dan decknya, maka nanti akan dibagi menjadi 4 jenis yang berbeda tergantung jenis kapalnya. Di 2.2.3 ini untuk kapal yang membawa lebih dari 36 passenger. Kemudian di 2.2.4 ini membawa kurang dari 36 passenger. Kalau untuk kapal kargo yang bukan tanker, misalnya kapal kontainer atau bulk carrier, maka
dilihat di 2.3, dan kalau kapalnya kapal tanker maka bisa dilihat di 2.4. Nah, ini tips praktisnya saja, stepnya yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita pilih tadi paragraf yang keberapa yang harus kita gunakan sesuai jenis kapalnya. Apakah 2.2.3 atau 2.4 ya. Kemudian tentukan kategori setiap ruangan. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Ya. Jangan lupa bisa juga nanti kita diarahkan ke regulasi 3. Silahkan dibaca. Dan yang tahapan berikutnya kita tentukan jenis sekatnya sesuai dengan tabel. Ya, saya tabel. Kemudian yang keempat, hati-hati bila ada keterangan jangan lupa dibaca. Ya, biasanya dalam bentuk superscript atau notasi kecil di atasnya jenis sekat yang ditentukan tadi. Ini salah satu contohnya, misalnya pada ruang akomodasi kapal tanker, tentukan jenis sekat antara dapur yang berisi kompor, dalam ini biasanya disebut gale ya, yang ada alat masaknya, dengan koridor. Jadi step pertama, seperti tadi, pilih paragrafnya, karena ini kapalnya kapal tanker, maka paragrafnya 2.2.4. Selanjutnya Anda lihat di 2.4, tentukan kategori ruangannya. Karena tadi gale masuk di kategori 9 nanti. Dan koridor ada di kategori 2. Setelah itu kita masuk ke tabel, dilihat tabelnya. Untuk sekat, maka gunakan tabel 9.7 karena ini fire integrity of bulkhead ya. Jadi untuk sekat ini di tabel 9.7. Karena tadi antara koridor dan gale, maka antara nomor 2, sini nomor 2 dan nomor 5 ya. Jadi didapatkan sekat yang digunakan adalah B0. Kita coba contoh lain apabila di kasus yang sama, ruang akomodasi kapal tanker yang ditentukan sekarang jenis decknya. Bila bagian bawahnya adalah dapur yang berisi kompor tadi atau gale dan bagian atasnya merupakan koridor. Ya, jadi lantai atasnya koridor, lantai bawahnya gale. Sama tadi, kita akan buka paragraf 2.4. Karena ruangannya sama, kategori 9 dan 2. Ya, yang berbeda adalah tabel yang perlu kita lihat kali ini adalah tabel 9.8. Karena tabel 9.8 menunjukkan fire integrity of deck. Ya, jadi hati-hati. Di sini ada space below, ya. Di sini ada space below. Kemudian ada juga space above. Ya. Jadi hati-hati, jangan sampai terbalik karena api mengarahnya ke atas ya. Tadi kasus tadi galenya di bawah, kemudian koridornya di atas. Ya, koridornya di atas, galenya di bawah. Sehingga kita dapatkan sekatnya adalah A0. Ini yang dimaksud tadi apabila ada superscript atau ada misalnya di sini ada B ya. Nah, ini silahkan dibaca di sini. Biasanya nanti akan diarahkan ke regulasi atau paragraf yang lain. Ya. Oke, demikian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.